Mari kita berdoa. Dari anak kecil sampai lanjut usia, sangat membutuhkan firman di dalam menjalani hidup ini yang tidak mudah, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tawaran-tawaran yang dapat menyesatkan. Oleh sebab itu, beritakanlah firman bagi kami semua. Tuntun kami untuk kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman dan memiliki firman. Anak-anak sekolah minggu, mereka akan menikmati firman dalam bentuk cerita-cerita. Biarlah Tuhanlah yang akan menuntun komisi anak jemaat, tetapi juga seluruh guru sekolah minggu di dalam mereka membahasakan firman, sehingga anak-anak ini bisa mengerti. Mereka boleh bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran yang benar, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitupun kami semua yang ada di rumah gereja ini, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak lanjut usia, kami percaya tuntunan kuasa Tuhan Allah akan juga membuat kami mengerti, memahami firman, dan dapat memiliki firman sebagai dasar, sebagai pelita dan terang dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan berfirman karena kami sudah siap menerima firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Bagian pembacaan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 15. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 15. Boleh Kadim 2 untuk membaca? 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 15. Lembaga Alkitab memberi judul Berdoa dan Bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang yang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami terus mengikuti teladan, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja.
melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, karena Tuhan memperkenankan orang boleh ada di hari ini. Karena ada begitu banyak orang yang sangat merindukan untuk ada di hari ini tetapi tidak bisa, karena mereka dipanggil pulang oleh sang pemilik lewat berbagai peristiwa. Ada yang suka hidup hari ini, ada hati-hati berjalan di pinggir, ada orang yang nyanda hati-hati sehingga mereka menjadi korban dan tidak ada di hari ini. Ada begitu banyak orang yang mau hidup di hari ini, tetapi karena keadaan alam dengan terjadinya gempa bumi dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa ada di hari ini. Untuk itu orang yang ada di hari ini bersyukur, karena Tuhan memberikan kesempatan orang ada di hari ini. Bahkan orang boleh bangun pagi-pagi dan orang boleh beraktivitas. Bahkan orang boleh dihentar bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan beribadah di rumah gereja ini. Saya sangat merindukan supaya jemaat Sion Madidir Ure ini menjadikan rumah gereja ini sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan, tetapi juga jemaat menikmati pengajaran-pengajaran, ya, sebagaimana firman tuh dalam Yesaya, di mana Gunung Sion menjadi tempat pengajaran bagi bangsa-bangsa yang dari selatan, dari utara, dari timur, dari barat. Pengajaran-pengajaran yang baik. Berharap supaya kurang lebih ada 1.500 jiwa, Kang Sek, ya, boleh mengambil bagian dalam ibadah-ibadah, baik ibadah subuh jam 5:30, ibadah jam 9, tapi juga ibadah malam jam 6 malam, ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang harus mengakui bahwa dalam perjalanan hidup yang orang jalani, orang tidak akan luput dari tantangan, dari pergumulan-pergumulan, ya. Sebagaimana yang orang sering dengar lagu-lagu, kan, tak pernah Tuhan janji lautan tenang, tak pernah Tuhan janji hidup takkan berduri. Itu realita yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, ya. Sampai saudara-saudara yang pekerjaan sebagai pelaut, ya, dan tahu persis, tidak pernah tuh laut itu dan bilang melulu tenang. Ada di masa tenang, ada di masa bergelombang, ya. Ada di masa boleh mencari, ada di masa ini boleh mencari di laut. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan orang, dalam segala aktivitas hidup yang orang jalani, ya, orang harus akui bahwa orang kadang-kala dihadapkan dengan tantangan-tantangan, baik secara fisik, orang dalam keadaan lemah, sakit dan sebagainya, tapi juga tantangan lewat pekerjaan-pekerjaan usaha yang orang tekuni. Itu realita yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.
Sebagai orang percaya, apakah orang mau mengandalkan tempat kekuatan? Sebagai orang percaya, apakah orang mau mengandalkan tempat kepandaian? Sebagai orang percaya, apakah orang mau mengandalkan tempat kekayaan? Saya selalu mengatakan biar satu gunung itu kekayaan, ya. Tetapi kalau kekayaan yang orang miliki orang selalu ada di rumah sakit, lama-kelamaan habis, ya. Apakah orang mau mengandalkan orang kekuasaan? Semuanya terbatas, tetapi orang punya yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Allah. Dia Allah yang mampu untuk menjawab segala kerinduan dan harapan. Bagian pembacaan ini sangat jelas di mana Rasul Paulus, ya, dia menyadari bahwa dia hidup dalam realita yang tidak pernah sepi dari tantangan. Sekalipun dia seorang rasul, tetapi dia menyadari bahwa dia membutuhkan orang lain. Sama seperti cerita saudara-saudara, orang mungkin banyak tahu tentang Dr. Abineno, seorang pakar pengembalaan. Dia itu betul-betul dipakai Tuhan untuk mengembalakan jemaat dalam berbagai persoalan. Dia menuntun jemaat sehingga jemaat kuat menghadapi tantangan, tetapi juga jemaat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Tetapi dia menyadari bahwa dia manusia biasa yang juga punya pergumulan, punya tantangan. Dia membutuhkan jemaat, ya. Sehingga dia katakan kepada jemaat, saya hidup, ya, untuk kalian, tetapi juga kalian hidup untuk saya. Saya mengembalakan kalian, tetapi juga kalian saya butuhkan untuk membimbing dan mendoakan saya. Ini juga yang sebenarnya dialami Rasul Paulus. Pada bagian-bagian pembacaan yang orang renungkan di dalam Efesus, pembacaan Efesus pasal 3 itu pembacaan tanggal 1 kan? Di mana Rasul Paulus berdoa untuk jemaat, ya. Ayat 16, aku berdoa supaya jemaat, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan jemaat, ya. Aku berdoa supaya jemaat bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya jemaat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Tetapi dia juga sangat membutuhkan doa dari jemaat. Itu sebabnya dalam bagian pembacaan di sini dia katakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, ya, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Dia menyadari bahwa dia dihadapkan dengan begitu banyak orang yang tidak menyukai dia, begitu banyak orang yang terus menghambat kerja pelayanan. Dia sangat tahu persis, sehingga dia bilang, berdoakan untuk kita dan teman-teman, ya, supaya para pengacau tidak akan membuat pekerjaan pelayanan itu terhambat atau bahkan gagal. Tetapi dengan doa jemaat, maka pekerjaan pelayanan itu akan terus berjalan dengan baik. Rasul Paulus di samping dia meminta dukungan doa dari jemaat, tetapi juga Rasul Paulus sangat percaya bahwa jemaat yang sudah sangat kuat dalam keberimanan, mereka juga tetap dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Awal-awalnya dia mengatakan luar biasa ini jemaat di Tesalonika.
Bahkan jemaat di Tesalonika menjadi contoh dan teladan jemaat di Akaya, di Makedonia dalam hal keberimanan. Dorang mampu menghadapi penganiayaan-penganiayaan dengan tidak meninggalkan Yesus. Dan mereka mampu menghadapi segala tantangan-tantangan dari ajaran-ajaran yang menyesat dengan tetap memiliki Yesus. Tetapi Rasul Paulus sangat tahu persis bahwa ketika terus ditantang, ketika terus dihadapkan dengan hambatan-hambatan, baik penganiayaan-penganiayaan dan kelompok-kelompok yang tidak menyukai orang Kristen yang percaya Yesus, ataupun juga pengajar-pengajaran sesat, maka jemaat bisa saja mereka menjadi lemah dan meninggalkan Yesus. Ibarat pisau, kalau pakai terus, ya, nyanaknya kasih tajam, lama-lama tumpul. Toh? Begitu juga dengan orang pe keberimanan. Toh? Jemaat pe keberimanan, Rasul Paulus sangat tahu persis bisa seperti pisau. Lama-lama itu iman mereka menjadi kabur, bahkan hilang. Itu sebabnya dia mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan dalam ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Pembacaan-pembacaan minggu yang lalu, di mana diingatkan supaya kalau ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, jangan terima orang untuk masuk di rumah. Karena kalau terima orang masuk di rumah, bahkan memberi salam, sama dengan kamu sudah menerima ajaran mereka. Sangat keras. Rasul Paulus. Begitupun juga dia katakan dalam bagian pembacaan di sini, di mana mereka harus menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima. Ya. Sebenarnya apa maksud dari ungkapan Rasul Paulus dari apa yang dia katakan ini? Sebenarnya dia juga mau mengajarkan kepada jemaat supaya tetap kuat dalam iman. Ya. Jangan kasih peluang untuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, atau jangan kasih peluang untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan dia sangat keras mengatakan kepada orang-orang yang juga tidak melakukan segala kehendak Tuhan dengan tidak bekerja. Dia bilang dalam ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena anak kerja itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah memberikan contoh lewat proses penciptaan. Dia bekerja menciptakan, dia bekerja menata itu segala ciptaan supaya anak kacau. Coba orang bayangkan kalau dia nak tata itu dia penciptakan ciptaan, ya. Tu langit itu kon dia kasih di bawah, kon tu laut dia kasih di atas. Ya. Bagaimana tuh hidup manusia? Pasti akan sangat-sangat tidak nyaman. Sedangkan negara Belanda saja cuma ada tapele, laut besar, so dalam keadaan ketakutan, jangan dia bobol itu di bendungan, habis semua. Apalagi orang pun di atas itu so laut. Tuhan bekerja, dia menata sedemikian sehingga boleh mendatangkan suatu kedamaian bagi umat manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat-sangat tidak suka dengan orang yang tidak bekerja. Karena bagi Rasul Paulus, mereka yang tidak bekerja itu mereka yang tidak melakukan segala amanat dan perintah Tuhan. Karena Allah sendiri mengatakan kepada manusia pertama, usahakanlah dan pelihara ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Usahakan itu pengertiannya itu ada aktivitas, ada pekerjaan.
untuk supaya apa yang diberikan Tuhan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Apakah itu mendatangkan hasil ya? Mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekalipun pada waktu itu memang segala kebutuhan hidup itu disiapkan oleh Tuhan pada waktu Adam dan Hawa, manusia-manusia pertama. Tetapi sebenarnya menunjuk pada suatu perjalanan kehidupan manusia di mana manusia diberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara. Usahakan dan pelihara. Kalau orangnya nak berusaha, nak mungkin akan terpelihara suatu kedamaian dalam hidup rumah tangga kan? Coba orang bayangkan suaminya nak kerja, kebutuhan hidup rumah tangga itu mau cari dari mana? Pasti tidak ada kedamaian. Pasti biarlah istri pembadiang akan jadi cerewet. Ya tak? Nah, suaminya kerja paling pagi-pagi ya sudah. Bukan cuma satu kaset nih, 3 kaset. Tapi kalau suami bekerja, ya, itu di cerewet itu dia ungkapkan kepada Tuhan lewat bangun pagi, Tuhan jaga tapi suami, Tuhan lindungi tapi suami, dia bekerja, Tuhan beri dia berkat. Itu di cerewet dia ungkapkan kepada Tuhan Allah. Sehingga suami terus diberkati. Kalau suaminya nak kerja atau juga istri, ya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu Rasul Paulus sangat tegas, ya, orang pada waktu itu karena ada ajaran bilang hari Tuhan semua datang, memang parusia. Tapi Rasul Paulus bilang itu kedatangan Tuhan itu ada tanda-tanda. Orang nih mau dengar, orang ekonomi mau tunggu itu hari Tuhan, berhenti kerja padahal masih produktif. Ya. Masih usia-usia produktif, masih usia-usia bekerja, dorang berhenti bekerja, dorang tunggu tuh hari Tuhan itu dengan hidup menumpang orang lain jadi benalu. Ya. Sehingga Rasul Paulus bilang jangan kasih makan pada orangnya nak kerja, ya, dengan maksud supaya dorang mau bekerja dengan terus mempersiapkan diri sampai pada hari Tuhan. Karena hari Tuhan ingin tahu kapan mau datang. Sedangkan Yesus dia bilang, sedangkan aku anak tidak tahu hari Tuhan Allah itu datang. Jadi tetap Rasul Paulus mengajak supaya bekerja, tetapi juga terus berbuat baik. Terus berbuat baik dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Sampai pada waktu Tuhan datang yang torang ingin tahu kapan, maka torang siap untuk berada tentunya bersama. Ajakan firman ini mari. Ya. Tuhan suka kasih kesempatan orang hidup, itu berkat. Tuhan suka kasih orang iman, percaya lihat proses pengajaran-pengajaran. Mari orang pergunakan kesempatan hidup di tahun baru ini. Orang saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Jangan kasihan kalau istri suami bekerja cuma tunggu-tunggu doi. Ya. Kalau tunggu-tunggu doi akan menuju pada dosa, ya. Coba terang bayangkan kalau suami bekerja dia cuma tunggu-tunggu doi, beda apa doi, dia langsung pergi di mall, akhirnya pulang mall bakal aiding suami, ya. Jadi kalau pikir-pikir doa itu istri-istri, pikir-pikir doa itu istri-istri, itu bakal mendatangkan dosa. Tapi kalau doa, ya, sambil suami bekerja, dia akan datang doi. Jangan seputar nih. So, mesti doa dulu pasti akan ada doi. Jangan doi dulu pasti akan ada dosa. Itu akan terjadi dalam kehidupan. Saling berdoalah suami istri, saling berdoalah orang tua anak, saling berdoalah orang semua satu dengan yang lain. Supaya orang menjalani hidup sebagai jemaat Sion yang betul-betul menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yakin, orang percaya kalau orang hidup baku-baku baik, saling mendoakan, saling baku-baku kasih ingat, saling memberikan kesempatan. Kalau ada orang anggota jemaat yang belum kerja, mari bekerja sama-sama. Orang yakin, orang percaya jemaat Sion ini akan menjadi jemaat yang kuat. Tetapi jemaat Sion ini akan menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan jemaat yang mau hidup baku-baku baik, hidup baku-baku tolong, tapi juga hidup mengisi hidup dengan bekerja dan melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati.
Amin.